Ada apa nih? Kok semuanya pada bawa anjing sih? Mau ada peragaan busana ya? Mana gagah-gagah banget lagi. Atau jangan-jangan kalian rajin nge-gym ya, Sob? Tapi mana mungkin ada peragaan busana di hutan belantara kayak gini. Otan harus seru Kitty nih. Selidiki. Otan tahu nih. Ternyata kalian sedang berburu ya. Pantas saja mukanya serius-serius banget. Santuy aja, Sob. Babi ah. Tuh. Yuk. Sepertinya anjing-anjing ini sudah dapat buruan, teman. Inilah salah satu kehebatan anjing pemburu, teman. Mereka sudah dapat mengetahui keberadaan mangsanya meski dari jarak yang cukup jauh. Bau yang ditinggalkan oleh mangsa menjadi petunjuk pertama bagi sobat Otan ini. Setelah mendapatkan bau tersebut, mereka akan terus ikuti sampai pada target buruan. Anjing yang diturunkan juga bukan anjing sembarangan, teman. Mereka sudah sangat terlatih dan bisa diandalkan. Kali ini, target mereka adalah babi hutan. Babi hutan terkenal dengan keganasannya. Para anjing pemburu ini tidak kenal takut meski membahayakan dirinya sendiri. Biasanya anjing pemburu ini akan bekerja sama dengan cara mengepung targetnya. Dengan begitu, target tidak akan bisa lolos dan pada akhirnya akan menyerah. Jika babi hutan terus berontak, maka anjing akan terus memberikan perlawanan. Namun, jika target sudah menyerah, anjing-anjing pemburu ini kembali diikat agar tetap terkendali. Syukurlah, pada perburuan kali ini kalian tidak ada yang terluka ya, Sob. Di sini, babi hutan dianggap hama. Mereka kerap menjarah dan merusak kebun Pak Petani. Bukan tanpa alasan babi hutan mencari makan di kebun Pak Tani. Persediaan makanan alaminya di alam makin menipis akibat alih fungsi lahan. Luas hutan berkurang, jadi makin sempit kan areal mereka mencari makan. Ini diperparah dengan bertambahnya jumlah babi hutan setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah menghilangnya pemangsa alami mereka di alam, misalnya harimau. Pantas saja populasi mereka makin tak terkendali. Tak hanya babi hutan saja yang menjadi hama perkebunan, teman. Tetapi di daerah lain ada jenis hama yang suka mengganggu di perkebunan kopi. Tuh, belum selesai Otan ngomong, sudah ada isyarat kalau target sudah ditemukan. Anjing-anjing pemburu ini memiliki stamina dan otot yang kuat, sehingga mendukung ketahanan fisik serta kecepatan berlari. Jadi jangan harap deh hewan buruan bisa lepas begitu saja. Tuh, kalian lihat nggak kalau pohon kopinya bergerak sendiri? Otan curiga, pasti targetnya berada di antara pohon kopi ini. Siapa ya? Nah, ini dia teman. Target buruan kali ini adalah musang pandan. Pada saat pohon kopi berbuah, musang seringkali mampir untuk sekedar minum kopi. Makan. Tentunya ini akan merugikan petani karena sudah masuk masa panen, teman. Oh iya, tidak semua anjing pemburu dapat berburu musang loh. Semuanya harus dilatih terlebih dahulu. Selain harus dapat mencium baunya, anjing juga dilatih agar target buruannya tidak terluka. Lagi-lagi nih teman, kemunculan musang sebagai hama tidak lepas dari ketersediaan makanan yang sudah berkurang di hutan. Ditambah predatornya yang juga sudah mulai punah. Itulah mengapa pentingnya menjaga keseimbangan rantai makanan di alam agar populasi hewan dapat terkendali dengan baik. Sepertinya paman dan sobat Otan ini melihat sesuatu di aliran sungai ini deh. Wah, tuh ada biawak tuh. Biawak juga merupakan salah satu hama bagi tambak yang berisi ikan.
Target kali ini tidak bisa dianggap enteng, teman. Ia bisa kapan saja memecut menggunakan ekornya. Selain itu, gigitannya juga terkenal kuat dan bisa melukai siapa saja. Ditambah biawak akan menjadi lebih lincah ketika berada di air. Tapi, si anjing pemburu ini tidak mau kalah, teman. Bahkan saat biawak masuk air pun, ia terus mengejar tanpa mengenal rasa takut. Akhirnya si biawak dapat dikendalikan oleh anjing pemburu ini, teman. Keren banget sih kalian, sob. Otan sampai tegang lihatnya tadi. Perburuan hari ini nampaknya cukup dulu ya, teman. Ketiga target sudah didapatkan dengan hasil yang maksimal. Good job untuk kalian, sob. Teman, dari tadi kalian tahu nggak anjing-anjing pemburu ini jenisnya apa? Hayo. Anjing pemburu sebagian besar adalah anjing mongrel atau biasa kita sebut anjing kampung. Anjing kampung merupakan anjing campuran yang berasal dari beragam jenis ras yang sudah tidak dapat ditelisik lagi asal-muasalnya. Selain punya kemampuan dasar yang hebat, anjing kampung juga dilatih agar dapat berburu dengan baik. Lihat sendiri kan, mereka latihannya sampai loncat-loncatan seperti itu. Totalitas banget deh kalian, sob. Memang nih, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Cakep. Berburu, sobat Otan ini sangat mengandalkan penciuman ya, teman. Tapi untuk memastikannya lagi, Otan mau melakukan uji coba yang dibantu oleh Kak Wika nih. Percobaan kali ini semacam petak umpet, teman. Kalian sudah pasti tahu dong permainan ini. Kak Wika akan menyembunyikan daging ayam ini di tempat yang sulit ditemukan. Kemudian sobat Otan ini akan mengendusnya sampai menemukan targetnya. Ayo Kak Wika, sembunyikan di tempat yang aman. Jangan sampai ketahuan. Sudah selesai nih, sob. Ayo segera cari DPO-nya. Saat mencari sesuatu, anjing akan gunakan indera penciumannya untuk mencari petunjuk, teman. Anjing memiliki lebih banyak reseptor penciuman daripada manusia. Reseptor adalah bagian dari hidung yang dapat mengenali setiap partikel bau yang unik. Ketemu deh si daging ayamnya. Ngumpetinnya kurang jauh nih kayaknya kita, Kak. Oh iya, karena penciumannya yang sangat luar biasa, sampai-sampai banyak loh yang menjadikan anjing sebagai pendeteksi. Mereka ditugaskan untuk mendeteksi bom, barang terlarang, sampai jasad manusia. Kalau begini sih, sudah nggak diragukan lagi deh kemampuan kamu, sob. 2 thumbs up alias 2 jempol buat kalian. Tapi kalian pernah perhatikan gak sih kalau hidung anjing seringkali selalu basah? Ternyata kelenjar lateral pada hidung anjing mengeluarkan cairan. Cairan tersebut dapat berisi partikel pengikat bau yang dapat membantu anjing ketika mengendus bau. Selain itu, basahnya hidung anjing juga dikarenakan dari hawa panas, karena anjing tidak bisa berkeringat seperti manusia. Sekarang giliran Otan yang berburu. Eits, bukan berburu seperti anjing, tapi berburu informasi. Otan dapat kabar, banyak peternak sapi yang melakukan praktik curang. Dari menggelonggong sapi sampai memberi pakan yang tak layak untuk sapi. Kejamnya. Yuk ikutin Otan untuk cari tahu. Kenapa kamu makan itu? Itu kan sampah. Gelai deh. Sudah, sob, sudah. Jangan kalian teruskan makannya. Duh, Otan malah gak didengerin. Berkurangnya lahan hijau di sekitar tempat pemeliharaan sapi dituding jadi penyebabnya.
Demi mengakali biaya dan tenaga untuk dapatkan pakan berupa rumput hijau, pemilik sapi malah mengumbar sapi-sapi mereka. Eyalah, kalau umbarnya di lapangan rumput sih mending. Ini kan tempat pembuangan sampah. Ya jelas aja mereka jadi terpaksa memakan sampah. Sapi-sapi yang digembalakan di tempat pembuangan sampah atau TPA ini ternyata tidak hanya melahap sampah organik saja. Terkadang mereka juga menelan sampah-sampah yang mengandung zat berbahaya. Tentunya ini sangat beresiko bagi si sapi. Dari informasi yang Otan dapat, sapi sebagai hewan ruminansia yang memiliki 4 lambung tetap tidak bisa mengurai zat plastik dan kandungan logam yang terdapat pada sampah-sampah tersebut. Ketika dimakan olehnya dan masuk ke dalam sistem pencernaan, zat plastik dan logam tidak bisa dikeluarkan dari perut pencernaannya. Zat tersebut akan tinggal dan mengendap di dalam perut. Aduh, kasihan kalau begini. Kamu gak sakit perut tuh, Sob? Bahkan, Otan pernah dapat kabar kalau seringkali ditemukan endapan sisa plastik ini di dalam perut sapi saat sapi dipotong. Ya Tuhan, malang sekali nasib sapi-sapi ini. Tapi Otan jadi penasaran nih, seberapa bahaya sih jika kita mengkonsumsi daging sapi dari ternak yang sudah tercemar? Sepertinya Otan harus konfirmasi sama Bu Witri. Samperin ah. Bu Witri, Otan mau tanya dong. Fenomena sapi makan sampah itu sebenarnya gimana sih, Bu? Apakah berbahaya kalau kita konsumsi? Sebentar ya, Tan. Oh ya, nanti saya ke ruangan Pandi ya. Oh ya, makasih Bu. Ya, sama. Ya, jadi gini Tan. Daging sapi yang memakan sampah, dia itu rentan terkontaminasi oleh penyakit dan bisa saja mengandung logam berat. Karena sampah yang dia makan mungkin saja sudah bercampur atau terkontaminasi oleh logam-logam berat yang berbahaya untuk tubuh kita. Nah, nanti akan berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Gitu, Tan. Kalau sudah terlanjur kita konsumsi nih, Bu, efeknya untuk kita apa ya? Otan jadi serem nih. Ya, jadi gini Tan, kalau kita mengkonsumsi daging sapi yang kandungan logam beratnya itu tinggi di atas anjuran, itu tentu akan berdampak negatif terhadap tubuh kita. Yang paling parahnya mungkin dapat menyebabkan kanker, karena logam berat ini mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Nah, jadi teman-teman Otan di rumah, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi daging yang asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, teman-teman sudah dengarkan apa kata Bu Witri? Yuk, mulai sekarang kita terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang. Teman di rumah, kalian pernah makan daging sapi kan? Masa ya belum pernah sih? Konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, teman. Apalagi kalau menjelang hari raya. Pasti deh permintaan akan membludak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kebutuhan konsumsi daging secara nasional itu sekitar 637.000 ton atau 2,36 kg per kapita dalam 1 tahun. Kebutuhan konsumsi daging ini meningkat juga karena beragamnya kuliner yang berbahan dasar daging sapi. Sop iga enak nih. Sate sapi boleh juga sih, tapi gulai sapi juga enak. Semua enak deh pokoknya. Duh, jadi lapar. Nah, sayangnya momentum ini dimanfaatkan oleh oknum peternak sapi yang curang. Demi meraup keuntungan yang berlimpah, mereka rela menggelonggong sapi agar lebih berat saat dipotong. Mas ini untuk potong, ini dikasih nama aja biar agak berat ini. Mau dijual gitu ya? Iya, ini kan malam dibawa ini. Berapa banyak ya ini? Ini tergantung satunya juga. Ada 10 liter. Nah, kadang lebih 20 liter lah, sampai 30 liter masuknya.
Istilah gelonggongan sendiri dipakai untuk proses penggemukan sapi dengan cara yang tidak wajar. Caranya dengan diberi minum air dalam jumlah yang besar. Dengan begitu, diharapkan berat massa daging sapi akan meningkat, teman. Duh, nggak tega banget ya lihatnya. Kebayang nggak sih kalau kita disuruh minum sebanyak itu? Kita bisa nambah berapa kilo, Pak? Ini paling 15 kilo. Jelang hari raya rame, Pak. Oh, rame. Sudah, Paman. Hentikan. Kasihan sobat Otan ini. Teman, untuk menghindari daging sapi gelonggongan, Otan akan kasih tips nih untuk kalian. Dari penampakan, yang pertama kali terlihat adalah warnanya. Ciri-ciri daging sapi gelonggongan adalah berwarna pucat, bukan merah segar seperti ini, teman. Ciri kedua, kita bisa bedakan dengan mengenali teksturnya. Daging gelonggongan memiliki tekstur yang lembek, sehingga jika kita tekan, daging tidak akan kembali pada posisi semula. Nih, sungguh beda kan sama daging segar yang ketika ditekan ia akan kembali pada posisi semula? Ciri terakhir adalah posisi peletakan daging saat pedagang berjualan, teman. Daging gelonggongan biasanya tidak akan digantung seperti pada umumnya. Ia akan diletakkan di tempat yang datar agar airnya tidak habis menetes. Lihat deh talenan kayu yang Otan gunakan. Pada daging gelonggongan terlihat lebih basah daripada daging segar. Sekian tips sederhana dari Otan agar kalian tidak tertipu ya, teman. Ingat, waspadalah, waspadalah. Tapi kalau si daging sapi gelonggongan ini tidak sengaja kita konsumsi, kira-kira berbahaya nggak ya? Daripada menduga-duga, lebih baik kita tanya lagi yuk ke ahlinya. Halo Bu Witri, lagi sibuk nggak nih Bu? Halo Otan, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Tahu aja deh, Otan jadi malu. Otan mau tanya tentang sapi gelonggongan nih Bu, sebenarnya berbahaya nggak sih? Lalu kandungan gizinya seperti apa ya? Kan dia banyak minum air tuh Bu. Kita bahas sambil jalan ya Tan. Jadi gini Tan, kalau sapi gelonggongan itu kan tadi seperti kata Otan bilang, dia tuh disemprot air yang banyak sehingga kadar airnya itu lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan sapi segar yang kering yang biasanya kita konsumsi ya. Kalau sapi segar itu biasanya kadar airnya mencapai 60-70% saja. Tapi kalau daging sapi gelonggongan ini bisa sampai 80% Tan. Tinggi kan? Berbeda jauhnya. Nah, si kadar air yang tinggi ini menyebabkan bakteri-bakteri tumbuh nih di si daging sapi. Sehingga kalau dikonsumsi, ada bakteri-bakterinya dikonsumsi manusia akan berbahaya untuk kesehatan kita. Gangguan pencernaan, diare, dan keracunan makanan lainnya. Gitu Tan. Nah, untuk kandungan zat gizinya tentunya juga akan berpengaruh Tan. Soalnya kan tadi kadar airnya tinggi nih. Yang akan saling berpengaruh, yang lebih menurun adalah kadar proteinnya Tan. Protein ini biasanya kita gunakan untuk pertumbuhan. Ini Otan tambah tinggi pakai protein. Nah, di sapi gelonggongan kadar proteinnya itu lebih rendah dibandingkan daging sapi segar. Kalau daging sapi segar itu kadar proteinnya bisa sampai 21%. Tapi kalau misalnya daging gelonggongan itu cuma 16%. Lebih sedikit kan Tan? Sudah kadar proteinnya menurun, tidak sehat untuk dikonsumsi pula. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi nih teman dalam memilih daging sapi yang segar. Sudah dicatat kan tips yang Otan berikan tadi?